Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore ini yang tidak masuk, sebentar. 5 orang ya? 5. Siapa ya? Hale. Oke, Adinda nggak kelihatan Adinda. Adinda sakit, oke. Ayu izin. Mau lomba tadi ya? Oke, gak apa-apa, lomba kok. Dimas sama Gale ini mana ini? Balas? Pacaran? Oh, acara. Riandika? Oke, jangan ditiru ya. Jip, kok insya Allah tuh Jip. Oke, tadi malam Bu Dewi sudah mengirim file PPT. Sudah kalian pelajari? Sudah? Setengah-setengah. Jip? Sudah, oke, pinter. Jadi sore ini kita akan belajar tentang migrasi penduduk. Migrasi. What is the meaning migrasi, Ham? Perpindahan penduduk. Oke, Jip, migrasi. Apa itu migrasi? Perpindahan penduduk. Oke, jadi kalian amati video yang akan Ibu putar ini. Sudah ya, siap ya? Sebanyak 193 pekerja migran Indonesia Kamis malam tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten setelah dideportasi dari Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka sebelumnya ditahan dan dipenjara oleh imigrasi Malaysia karena bekerja secara ilegal. Pemerintah melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjemput langsung ratusan pekerja migran tersebut di Bandara Soekarno-Hatta untuk langsung dibawa ke Wisma Atlet Jakarta. Di Wisma Atlet, ratusan pekerja migran Indonesia menjalani karantina sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Hadi, salah satu pekerja migran Indonesia, menyatakan ia sangat bersyukur bisa kembali ke tanah air. Senang sekali lah, saya alhamdulillah sekali bisa pulang ke Indonesia, tidak seperti di perantauan, ya di perantauan sangat susah, khususnya buat kawan-kawan yang masih di dalam penjara ya, karena di penjara sana sangatlah menyedihkan sekali ya. Sementara Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani menyatakan, pemerintah melalui BP2MI akan memfasilitasi kepulangan ratusan pekerja migran ini hingga sampai ke rumah mereka masing-masing. Ini 190 semuanya dari 3.200 untuk anak-anak bangsa yang akan menjalani deportasi dari Malaysia di tahun 2022. Selain itu, BP2MI terus akan memulangkan secara bertahap pekerja migran Indonesia yang saat ini masih ditahan dan dipenjara di imigrasi Malaysia. Dimas Arif Setiawan, Tangerang, Banten. Oke. Sudah ya? Sudah dipahami videonya? Tentang apa itu, Jip? Tentang? Tentang imigran dari orang Indonesia di Malaysia, pulang lagi dideportasi ke Indonesia. Kira-kira, Jip, mengapa kok dideportasi, Jip? Tahu deportasi? Ada yang tahu deportasi? Saya. Apa, Ham? Seperti ditolak, ditendang, Jip. Dikik karena ilegal. Jadi TKI, terutama yang TKI di Kediri, yang ilegal. Jadi pengirim di Jawa yang paling besar itu Tulungagung, Galek, Kediri, Blitar. Itu banyak TKI yang mencari rezeki ke luar negeri. Ada yang legal, ada yang ilegal. Nah, yang ilegal yang dipulangkan. Kenapa Bintang? Kira-kira kok dipulangkan? Itu nggak punya paspor, itu nggak resmi.
Karena tidak resmi, betul. Karena kayak siapa? Ayah saya dulu di Jepang nggak resmi dipulangkan secara paksa. Oh begitu. Iya. Jadi Yang bagian-bagian imigrasi. imigrasi ya, tiap apartemen cek, kalau nggak resmi dipulangkan paksa. Oh begitu ya, bapaknya sama dulu pernah ke Jepang, pas dicek paspornya gak resmi, Surat-surat nggak ada. dipulangkan. Gratis tapi ya. Pakai uang sendiri tanpa Jepang nggak membiayai karena dia kan nggak Dinaikkan apa? nggak biaya pulang, suruh pulang sendiri tanpa ya kayak uangnya uang dari saya sendiri Bu. Uang pribadi. Iya pribadi. Kalau gak punya uang bagaimana itu? Ya terpaksa pulang Bu. Tetap pulang. Iya pulang. Mau naik opo no? Bebas. Makanya saya dulu kan masih nyimpen uangnya di kayak di apa buat jaga-jaga nih uang suruh pulang. Gitu ya. Nah itu loh. Iya kan? Beratnya yang ilegal seperti itu. Pertanyaannya Bu Dewi sekarang, mengapa di Kediri itu banyak TKI yang mencari nafkah ke luar negeri? Bisa Malaysia, kalau ayah bintang kan ke Jepang, masih keren ya kan? Ada yang ke Arab, ada yang ke Australia loh. Kira-kira mengapa ya? Ada yang tahu? Oke. Karena faktor ekonomi yang membuat seseorang bermigrasi ke negeri lain. Faktor Atau mungkin ekonomi. bisa lebih ke Ingin mencari uang. kurangnya lahan pekerjaan yang ada di wilayah Kediri. Kurangnya lahan pekerjaan yang ada di Kediri. Oke. Kira-kira ada yang lain? Alasan banyak orang Kediri menjadi TKI, bermigrasi. Bahkan Kediri ke Surabaya, itu kan migrasi yang lokal. Kalau yang internasional ke luar negeri. Kenapa Khairul? Karena kayak di Indonesia, kalau ada yang bermigrasi, contohnya saja ke Arab. Di Arab itu jumlah penghasilan itu pasti lebih banyak. Pendapatannya Ya, tinggi. pendapatannya lebih banyak, lebih tinggi. Oke. Ya, itu Bu. Oke. Ada yang lain? Hanya pendapatan? Faktor pendapatan? Adakah faktor yang lain? Faktor kan ada faktor pendorong, ada faktor penarik ya kan. Kalau pendorongnya di sini tadi gak ada pekerjaan Bu, jadi mencari di daerah lain. Kalau Khairul Umam tadi mengatakan di luar negeri gajinya besar Bu, jadi pergi ke sana. Nah seperti itu. Oke ya, dari sini bisa dipahami? Bisa. Nah sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini sebenarnya adalah tentang menganalisis pengaruh mobilitas penduduk terhadap perencanaan pembangunan di Indonesia. Jadi di PowerPoint yang Bu Dewi kirim tadi malam, di situ ada slide-nya. Nah, tujuan kita hari ini adalah menganalisis pengaruh mobilitas penduduk terhadap pembangunan. Mohon maaf ya, saya LCD-nya agak murahan. Oke ya, sudah ya. Di meja sampean itu ada LKPD. Di meja sampean yang sudah Ibu bagi itu ada LKPD. Silakan kalian lihat. Jadi kelompok ini saya buat sesuai gaya belajar kalian. Yang angket yang Ibu berikan kemarin di Google Form, ingat? Nah itu tentang gaya belajar Anda. Jadi ada yang kinestetik, audio, visual. Saya gabung seperti ini. Jadi jangan merasa minder kalau kelompok saya kok laki-laki tok Bu, perempuan tok. Itu sesuai gaya belajar Anda. Gak apa-apa ya, tidak harus sepasang atau selawan jenis, gak apa-apa kan? Oke, silakan kalian cek LKPD-nya di situ. Perhatikan soal-soal yang ada di sana. Kalian perhatikan? Di situ ada 4 soal. Sudah? 4 soal itu tentang mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Kalian amati dulu. Kalian amati sintaknya. Sudah ya? Nah, Anda di sini boleh berdiskusi, boleh buka YouTube, boleh buka Google untuk mencari informasi.
Ingat, YouTube-nya tentang migrasi, bukan YouTube yang lain. Awas ya, YouTube yang lain. Bisa semua? Coba dicek. Coba sampean pahami dulu LKPD-nya. Ini loh say, ini LKPD-nya. Bukan. Oh, benar. Ini LKPD-nya. Nah, ini sintaknya. Sudah ya? Ada sintaknya di situ? Jadi, lakukan diskusi dengan anggota kelompok Anda tentang permasalahan kontekstual terkait pengaruh mobilitas penduduk terhadap pembangunan. Nah, kalian diskusi dulu. Sekarang saya beri waktu kira-kira 10 menit. Ada topik di situ. Sudah dilihat topiknya? Topiknya tentang mobilitas penduduk. Nah, sudah ya. Sekarang Anda baca, Anda diskusikan permasalahan yang ada di sana. Jadi, tugas Anda menganalisis penyebabnya, dampaknya, dengan solusinya. Oke, saya beri waktu 5 menit. Silakan. Atle. Oke ya, di situ nanti Anda membaca teori konsep tentang migrasi penduduk. Anda boleh berliterasi digital, boleh pakai internet. Kemudian kalian mengelompokkan masalah yang otentik. Kalian bekerja sama secara kolaboratif, berdiskusi untuk memecahkan masalah melalui diskusi. Silakan berdiskusi. Jadi Anda berliterasi, kemudian berdiskusi. Diskusi, Mbak. Silakan bekerja secara kolaboratif. Tahu kolaboratif? Bekerja sama. Bekerja sama. Silakan didiskusikan. Miknya di sana. Meditasimu apa? Transfer uang yang dilakukan pekerja asing menerima negara asalnya. Selain internasional, uang yang dikirimkan pekerja migran merupakan salah satu yang Pemasukan terbesar kita dari situ. 2,9 juta sampai menjadi 2,6. Kenapa itu? apa nih sih penurunan? Kenapa menjadi berkurang? Penurunan Artinya mengapa menjadi berarti COVID kan? Loh, PHK apa COVID? Iya kan COVID terus PHK. Oh, berarti terus apa memang makanya uangnya malah menurun. Kesimpulannya mungkin masih kayaknya satu visi. COVID kan malah uang negara malah kurang. Oh, Beli masker kan. Oke, ada masalah? tentang itu Bu tadi apa? Remitasi. Remitasi. Iya, remitasi. Kenapa reputasinya? Kok menurun? Iya, kok menurun. Apa yang menurun? Coba isi lengkap, yang lengkap. Pertanyaannya yang lengkap.
Berkurangnya jumlah pekerja migran bisa dilihat dari berkurangnya jumlah remitansi masuk ke Indonesia. Ya, duitnya. Duitnya berkurang berarti pekerjanya berkurang. Iya, devisanya kan, devisa yang masuk ke Indonesia berkurang. Karena kan yang dari luar negeri kan sudah pulang. Devisanya dari luar berkurang, menurun akhirnya. Nah, oke, lanjutkan diskusinya. Nanti gimana? Nah itu, kalau nganggur bagaimana? Ayo. Kalau untung terus makan apa, Man? Nah, ada 4 soal kan di sini kan. Identifikasi masalah yang disebabkan oleh migrasi penduduk, baik yang keluar maupun yang pulang tadi, ya kan? Pulang. Kemudian Anda melakukan satu permasalahan migrasi penduduk yang urgent untuk dicari solusinya. Dari masalah itu, kamu cari satu masalah yang penting untuk diatasi solusinya. Yang ketiga, memberikan alternatif solusi pemecahan masalah. Kira-kira bagaimana cara pemecahan masalahnya? Paham ya? Terus keempat ini, menganalisis dan menginvestigasi solusi pemecahan masalah. Sehingga didapatkan satu pemecahan masalah yang dapat dilakukan. Oke, silakan didiskusikan. Ayo diskusi. Ini diskusi ya, nggak berdoa ya. Tak pindah ke sana kameranya. Kenapa semua harus ke kota? Padahal di desa sawah kan luas. Kenapa harus ke kota? Soalnya kayak ini apa jenenge? Laman agrikultur kan ya semua bisa enggak. Profesi tergantung gajinya biasa. Di kota kan biasanya gajinya migrasi. Kemudian daerah kumuh, Jakarta, penyebaran penyakit berbahaya karena kumuh itu ya. Kan muncul pemukiman kumuh terus penyakit. Gara-gara pemukiman terjadinya kemacetan. Bertambahnya kepadatan penduduk. Nah, boleh dengan kepadatan penduduk ini menyebabkan Migrasi. terjadinya migrasi penduduk. tapi lebih ke spesifik kayak pemukiman jadi kumuh gitu. Ya. Nah, menyebabkan kok terjadi masalah sosial yang lainnya. Ya, iso. Benar. Gimana? Ada masalah? Jadi Anda boleh buka Google berliterasi digital. Kalau di buku kurang lengkap, silakan dicari. Siap. Yang urgent itu yang Penting. Jadi yang urgent, yang paling penting harus diselesaikan. Ya, silakan didiskusikan. Tak nilai nih. Jadi yang aktif diskusi sampean saya nilai. Jadi Bu Dewi ini menilai semua kegiatan Anda loh ya. Jadi Anda berdiskusi, saling memberi masukan, akan saya nilai. Sampai Anda diam saja, nilai sampean tidak bagus. Ya, jadi Anda harus saling bertukar ide, bertukar pendapat di sini. Kurangnya lapangan pekerjaan. Dewi akan menjelaskan satu-satu di setiap kelompok. Iya toh. dengan migrasi jadi lahan-lahan yang digunakan karo pekerjaan jadi itu lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan kan ya iso. Mari.
Wong pindah nang negara lain. Yo, Banyak yang menjadi pengangguran kan disebabkan oleh kepadatan penduduk mengakibatkan lapangan pekerjaan jadi kurang. Jadi Yang kurang. disebabkan juga menjadi pengangguran. Nah, dengan pengangguran bisa menyebabkan menjadi dampak ke lingkungan, lingkungan kumuh. Ya. Ya, penduduk padat kan malah lapangan pekerjaannya terbatas, malah pindah dari luar negeri. Gajinya juga apa lebih banyak. Jadi ya orang mau lah keluar lah sekalian liburan sambil kerja dapat duit banyak. Wah, ready. Ya, tapi jenis seumpama migrasi penduduk kuwi untung ora ya? Maksudnya dirinya Ya untung no. Untung besar. Bu Dewi mau tanya. Oke. Migrasi penduduk itu kan bisa menjadikan untung buat devisa negara kan, Bu? Iya. Kayak uang apa? Dolar itu kan. Iya. Bu? Ya. Jadi ada keuntungan juga ada kekurangan. Dampak positif dan dampak negatif. Silakan Anda pecahkan masalah di situ. Iya. Di dunia ini kan pasti ada positif ada negatif. Ya. Saling berkaitan. Nah. Oke, bagus. Saya lanjutkan. Gimana? Ada masalah? Itu Bu, faktor penyebab imigrasi selain faktor ekonomi itu biasanya daerahnya itu biasanya terkena bencana terus diganti ke tempatnya yang lebih aman lagi. Oh, transmigrasi. Oke, terserah. Terus? Mungkin orangnya juga nggak cocok dengan daerahnya itu juga bisa. Gak nyaman dengan daerah asal. Kira-kira kenapa gak nyaman? Mungkin kurangnya sumber daya alam atau apanya gitu kan. Jadinya orangnya tuh memilih tempat yang lebih layak lagi, lebih banyak istilahnya. Oke, di situ ada di Jawa Timur. Di mana itu? Madura. Banyak Madura yang bermigrasi mencari kerja ke kota, ya Surabaya. Pernah mendengar seperti itu? Nah, karena sumber daya di sana airnya kering. Bisa. Oke, sekarang kalian diskusikan. Mau ambil masalah yang mana yang urgent, kamu selesaikan. Masalahnya sebenarnya tinggi. Iya, transmigrasi sing daerah yang gini Surabaya. Surabaya Madura. Ada masalah itu. Ya, oke. Ayo gak apa-apa, gak usah tegang. Meskipun di syuting, biasa aja mengalir. Imigrasi saya tuh chip, HP-mu piye chip? Imigrasi udah. Saya penyebab migrasi. Oh, aku lagi nek ngene juga. Mungkin ya wonge nek ngene riyo nek jebule. Apa? Alas. Jawa Timur. Ayo, ada masalah? Aman? Sudah bisa menemukan solusinya?
Sampai mana ini? Nomor 3 JJ. Oke. Lanjutkan. Yang di sana kepala guyon naik. Diskusi, Mas. Bukan apa? Boleh, di situ boleh. Nanti dipresentasikan loh ya. Nanti dipresentasikan loh ini. Semua saat presentasi, semua temannya memberi masukan, memberikan tanggapan. Yang memberi masukan saya nilai, yang memberi tanggapan saya nilai. Yang aktif saya nilai, yang pasif takmin. Oke, yuk. Saya sambil merekam Bu Dewi ya. Bu Dewi ingin tahu kondisi kelas sampean ini loh. Ayo Bu Dewi ingin datang ke sini. Ayo, saya tak kamera sing api. Iya. Ayo, sampai mana? Cari solusinya. Sudah sampai mencari solusi. Oke. Berarti sudah dapat masalah. Apa masalahnya? Lingkungan umum. Oke, lingkungan umum. Boleh. Sekarang silakan cari alternatif solusi, kemudian kamu analisis, kamu evaluasi solusi pemecahan masalah Anda. Oke, lanjutkan diskusinya. Jadi Rusunawaru. Iya. Oke. Ya pindah got jelas. Ini kan cuma migrasi Mas. Oh iya. Ya. Potong. Ini peningkatan air bersih, solusi menciptakan lingkungan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, membuang sampah popok, dan apa yang bisa. Oke, mau tanya. Bentar, saya ke sana. Oke, silakan tanya apa? Bu, dengan pengangguran itu apa bisa kayak memberikan dampak positif, Bu? Pengangguran memberikan dampak positif. Kira-kira, siapa enggak? Sakit, Bu. Piye, enggak bisa. Kan dengan pengangguran itu bisa membangun ide-ide untuk lebih ke Mungkin menciptakan suatu hal yang baru. Kita kan banyak tuh, Bu. Itu bukan menganggur, itu jadi merenung. Kan Merenung, menemukan solusi. Itu merenung, Mas. sama saja tuh. Merenung. Oh ya, wes lah. Merenung sama dengan menganggur. Oke, berarti dengan merenung, menganggur bisa menimbulkan ide-ide positif. Kayak sekarang kan yang di viral gitu loh, Bu, yang apa itu? Ini gedang mafia gedang ya, itu tuh, Bu. Mafia pisang? Nggih. Iya, mafia pisang. Gimana? Itu kan bentuk makanan tuh, Bu. Yang itu kayak ya. Oh, berwirausaha. Oke, berwirausaha makanan gitu loh. Bukan menciptakan dari sebuah pisang menjadi sebuah bentuk lain yang memiliki nilai yang lebih tinggi tuh. Oke, berarti itu solusi ya. Di desa menciptakan lapangan kerja berupa wirausaha. Solusi itu. Kalau ide inovatif itu juga ada, Bu. Kayak kita kalau ahli umpama di bidang apa kayak
ahli memfoto gitu, fotografer. Nah, kayak kita moto orang-orang di jalan gitu, terus ditunjukin. Nah, habis itu kayak mau nggak ini fotonya? Nanti silakan kalian download sendiri di kayak kita mengasih situs gitu loh. Modelnya kayak Ali Ghazali gitu loh Bu, yang menjual foto. Nah, tapi itu jualnya kan lewat aplikasi. Jadi pas kita tahu ngasih tahu situsnya itu kita nggak ngasih tahu kalau itu berbayar gitu. Itu namanya kayak strategi marketing kan sih Bu? Iya, betul. Wah, memang. Terus masalahnya apa? Ya, Itu solusi. Solusi, Oh, itu solusi. Oke, Itu solusi. boleh. Itu masih- Solusi untuk masalahnya sampean tadi. Boleh. Masalah loh. apa? Itu masalah. Iya. Solusi. Nah, masalah itu kepada penduduk ini kan menjadi apa? Di kota itu padat, gitu lapangan maksudnya. pekerjaan itu menjadi apa? Kurang, terbatas. Jadi kayak nggak punya pekerjaan. Kalau bermigrasi juga bisa. Kalau bermigrasi kayak nggak sampai ke luar negeri itu bisa nggak? Kayak Boleh toh? Tapi kan nanti memakan lahan Bu juga Bu. Kayak yang sekarang itu di ibu kota juga, memindahkan ibu kota kan memakan lahan banyak juga. ya kan Itu kan- pindahkan ke Kalimantan kan Bu. Itu kan berpengaruh juga tuh untuk lingkungan juga, alam habitatnya juga tuh. Mau merusak lingkungan. Saling berkaitan. Oke, bagus ya. Bangkan, Cok. Lanjutkan. Oke, makasih Bu. Oke ya, Bu Dewi pindah. Diskusi saja, abaikan kamera. Bener-bener diskusi ini. Nggak padat gimana? Masa mencegah untuk nikah? Dua anak cukup itu. Beranak cukup atau beranak secukupnya? Ayo. Kira-kira ada bukan. Anda lebih pilih dua anak cukup atau anak secukupnya? Dua anak cukup lah. Dua anak cukup. Tapi kalau satu merepotkan, Ya wes mending ya satu aja. TKW dewe-dewe ngono. Atau Dua anak cukup berpenuh kabeh. Kan akhirnya gak buat apa? Sama dapat jadi penduduk. berarti Anda lebih milih dua anak cukup daripada anak secukupnya. Loh, lanang dua anak terus piye? Ya dua anak cukup atau anak secukupnya? Beranak semampunya maksudnya. Iya sih. Kalau nggak mampu ya nggak. Belum. Tergantung. Tapi kadang ada. Nah, kalau Kediri itu kan sama pemerintah jadi diprioritaskan menjadi daerah pertanian bukan menjadi. Saiki tapi pemerintah akeh tahu sing lapangan kerja koyo Alfamart ngono kuwi. Kayak membangun. Kayak membangun tapi kok nyewa petugas lho ngono itu. Kayak member ngono gak sih? Franchise. Kayak Kayak SPBU kan kayak member. Berarti punya lahan itu udah sama tuh kan. Lebih sponsor ini gak sih? Member. Tapi setiap di sana mesti ada Alfamart mana ya? Neomart aku jalan, aku duit tanah duit modal. Aku itu ngajak nih franchise nang Alfamart. Itu kan Kenapa? Baterna gak apa-apa, malah kamera yang Ya baru ya. CC bangun di situ. iya. Tapi kan kalau udah disetujui dibangun sama Ya sana. Berarti alat-alatnya ada di sana. Iya kan udah bayar kayak terima jadi Masa tinggal modali saja. betul. Nah, berarti lo kerja sih ngono kuwi Nah ya bun, nah ada kan kita punya. Nah, nanti training kerja itu dari pihak sana, dari training sendiri. Nah, bagi Berarti pendapatannya bagi pendapatannya. Mungkin presentasi Sing sing nyewakne karo sing anu. antara Alfamart karo ya. Nah, Itu gimana? iya. Boleh gak sih? Proper lah. Ya. Tapi itu juga harus di apa? Tapi proper yo adewe lek gak apa jenenge latihan yo gak enek.
kebutuhan dia provider yo saiki pomone HP ini barang terus loh gaya mau kena ya. Terus lapangan pekerjaan menjadi berkurang kan iso gawe adewe contohnya kayak menjadi penjoki, entah penjoki dari segala bidang ya sing awakmu ahli. Contohnya kayak PKE Ya, jadi tugas kan iso. tugas jadi Skripsi kan menghasilkan loh. yang penting bisa mendapat nilai rupiah loh dari hasil Yang penting halal, tidak bentuk. bisa merujuk pada permasalahan sosial yang tinggi seperti kayak sekarang COVID atau lingkungan COVID atau lingkungan ya kan bisa kan penyakit kan kalau misalnya COVID Nah, ini kan gara-gara lingkungan kotor, dia sarang nyamuk. sangat-sangat membayangkan rumah sakit itu ramai kan yo tempatnya di mana yo bisa jadi pandemi Bisa kalau itu bisa menyebar secara cepat. iya berarti lingkungan umum bisa jadi pandemi Kecil bisa menjadi besar, sedikit demi sedikit jadi dikit. Kalau ada masalah jadi dikit. Sampai mana ini? Alternatif solusi pemecahan masalah. Oke, silakan cari alternatif solusinya. Berarti kan kalau alternatif berarti banyak. Kamu cari dulu banyak, baru kamu milih satu yang paling tepat. Oke, silakan diskusi. Saya nilai loh ya. Diskusinya sama saya nilai. Yang aktif siapa, yang diem aja tak catet sampai. Gitu. Kan banyak mereka buka usaha sendiri. Kayak dimulai dari usaha kecil-kecilan, posting di online dulu kan nanti banyak peminatnya. Kalau bisa kayak bisa membuat lapangan pekerjaan untuk orang lain. Tapi kan di dalam masalah ada makin toh. Oh, berarti masalah Anda ini pengangguran toh? Iya. Oh, masalah pengangguran karena migrasi penduduk di kota, kemudian banyak nganggur di kota. Oke, solusinya bagaimana? Nah, katanya tadi kan mesti jualan di online. Karena belum tentu karya itu laku dan belum tentu banyak yang minat tuh Bu. Kadang-kadang cuman bisa-bisa membohongi kayak saya beli ini, begitu barang dikirim katanya transfer yang tahu nggak transfer sama sekali, kan juga masalah. Ya, kita harus ngecek bukti transferannya sudah masuk ke kita apa belum, jadinya nggak ketipu. Ya, apa dengan cara di sosial media saja kalau bisa berkembang. Apa dengan cara itu toh? Ya Dengan kan cara itu lain. salah satu caranya, kan bisa jualan secara langsung juga kan. Misalnya Buat usaha buat roti apa gitu, atau buka tempat kayak buat pakaian nanti jadi tempat gosip gitu. Coba Trio. Tadi Saman kemarin pakai aplikasi ya. Aplikasi dong. Hah? Oh gitu. Oke. Coba berarti kan pinter teknologi, iya kan? Solusimu bagaimana yo? Ayo diskusi. Jangan dalam mencari solusi apa toh Bu? Mengapa kesadaran ketinggian pendidikan? Solusi teknologi alamat mudah. Belajarnya pakai teknologi bukan kan bagi mudah, nggak Google, bisa searching gitu. Tadi
bekerja secara online saja dari rumah. Gak usah migrasi ya. Ya, tapi Yang kalau- migrasi HP-nya saja. Tapi kalau kita mengerjakan hari ini saja, jadi kan kita tidak melatih fisik kita untuk terjun secara langsung dunia kerja. Cuma mainnya gini terus. Karena kan sekarang kebanyakan online shop kayak gitu-gitu kayak jualan-jualan di internet kan sekarang lebih banyak di HP daripada bekerja. Dan itu Jadi banyak. bekerja. Dan itu ada Berwirausaha gitu. ya kayak kata tadi cuman desain gitu di HP di rumah itu ada kekurangannya, menjadikan orang satu malas dia untuk melakukan sesuatu, kan malas kalau aktivitas malas cuman gini-gini klik panjang, saya malas mau ke sana mau sini malas. Juga transfer pakai HP juga bisa. Oke, paham, Bu Dewi paham. Oke, silakan dilanjutkan ya. Oke. Oke, sudah selesai? Nah, sekarang sampean presentasi. Presentasinya tentang permasalahan yang ada di LKPD. Ya, kalian bacakan di meja Anda saja. Nanti nggak perlu ke depan, nggak usah. Biar cepet. Waktu kita 20 menit. Jadi Anda misalkan ya ini ya presentasi, yang lainnya menanggapi. Oke, yang menanggapi akan saya nilai, yang presentasi akan saya nilai. Jadi semua yang aktif akan Bu Dewi nilai. Dari kelompok pertama dulu. Kelompok pertama tadi kelompoknya Rajib ya. Oke, silakan dipresentasikan nomor 1. Silakan Pak. Yang lain perhatikan. Oke. Identifikasi permasalahan yang disebabkan oleh migrasi penduduk. Pertama itu ada keterbatasan hunian di daerah perkotaan. 2. Kota menjadi terlalu padat. 3. Munculnya daerah kumuh. 4. Penyebaran penyakit berbahaya, terjadinya kemacetan, terus berkurangnya Nah, ini loh bengkocannya sama presentasinya ya. berkurangnya penduduk usia produktif di desa. Oke, ada berapa tadi berarti? Ada 6. Ada 6. Oke, silakan yang lain menanggapi. Angkat tangan, saya catat namanya. Nomor 1. Adakah jawaban yang lain berbeda? Silakan. Nomor 1. Identifikasi masalah yang disebabkan oleh migrasi. Teman Anda tadi mengatakan ada 6. Coba kelompok sampean. Ada ini. Ada Bu. Oke. Yang pertama ada bertambahnya kepadatan penduduk, yang kedua lapangan pekerjaan menjadi berkurang, yang ketiga menyebabkan terjadinya pengangguran, serta yang keempat adalah lingkungan kumuh. Dari jawaban ini adalah saling berkaitan, Bu. Dari kepadatan menuju ke lapangan pekerjaan yang berkurang dan menyebabkan pengangguran serta mengakibatkan lingkungan kumuh. Oke, adakah yang lain? Sama semua? Coba, ini kelompoknya Ilham. Silakan Ham. Mungkin pencemaran karena banyaknya industri yang tumbuh di perkotaan menyebabkan udara menjadi kotor, terus kemacetan juga demikian. Lalu daerah kumuh menyebabkan pencemaran, kadang-kadang ya kita tahu sendiri. Ada orang yang Ayo coba turun ya. mandi dengan sabun terus dibuang ke sungai kan kotor. Oke, berarti kepadatan penduduk menyebabkan pencemaran lingkungan. Ya, oke. Ada yang lain? Kelompoknya ketua kelas ini. Ayo. Ketua kelas aja number 1. Ayo Mas. Ketua kelas. Rekam aja nggak apa-apa, rekam aja. Ayo coba. Soal nomor 1. Zaki, ketua kelas Zaki. Mungkin berkurangnya lapangan pekerjaan karena udah kepakai buat orang-orang yang datang dari luar, jadi yang di daerah situ nggak dapat pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan, persaingan yang berat. Oke. Itu aja kelompok Anda? Ada juga lingkungan kumuh. Oke. Sekarang yang kedua solusinya apa? Yang kedua itu tadi satu permasalahan yang kamu utamakan tadi apa? Lingkungan kumuh. Lingkungan kumuh. Ya.
lingkungan kumuh? Untuk solusi ini buat pemerintah, Bu. Soalnya untuk lingkungan kumuh itu Bukan, satu masalah yang kamu ambil lingkungan kumuh. Ya. Oke, alternatif solusinya apa? kayak sosialisasi untuk warga-warganya agar bisa membersihkan tempat itu, bisa ya itu loh. Masyarakat bisa bakti membersihkan Ya, gitu. biar enggak. Oke, kelompok lain ada yang lingkungan kumuh? Masalah lingkungan kumuh akibat migrasi penduduk ada? Kira-kira solusi alternatif untuk lingkungan kumuh? Adakah, Ri? Ada, Bu. Oke, Kayak- yang lain perhatikan. Memberikan ini, Bu, sanksi buat yang kayak sembarangan buang sampah gitu ya, Bu ya, yang bisa menyebabkan pencemaran. Oh, lingkungan. jadi migrasi penduduk menyebabkan kepadatan penduduk, kemudian rumah kumuh, pemukiman kumuh, buang sampahnya bingung, akhirnya ke sungai. Ya. Kayak Mojo gue ya. Nah, solusinya kayak di itu, Bu. Kita bisa lihat di negara Jepang, Bu. Solusinya, Ya. gimana negara Jepang? Di negara Jepang itu kan sampahnya kayak setiap hari diambil juga kan. Ada tempatnya sendiri, ini buat sampah organik dan anorganik. Jadi disendiri-sendirikan. Nah, di Indonesia kan itu belum ada yang menerapkan. Oke. Bahkan mengumpulkan botol itu kan diberikan uang juga tuh Bu sama pemerintah. Ya. Jadi memilah sampah gitu ya. Jadi mereka nggak ada malesnya gitu loh, Bu. Soalnya dapat ini juga dapat uang juga dari pemerintah karena udah taat juga peraturan. Juga Lingkungan bersih, air bersih banget, Bu. Di selokan aja ada ikan-ikannya loh, Bu. Oke, berarti contoh dari luar negeri. Ya. Sip, adakah kelompok lain yang sama? Solusinya coba untuk masalah pemukiman kumuh karena pengaruh migrasi. Oke, Mas kameramen sini. Menambahkan jawaban Khairul tadi kan kayak kayak membuat pemilahan sampah gitu kan. Berarti pemerintah harus mengadakan kayak mungkin setiap desa itu ada kayak petugas yang ngambilin. Nah, itu otomatis kan dari masyarakatnya juga kan kayak inisiatif nggak membuang sampah di sembarangan karena sudah ada yang nanti ngolahnya gitu. Oke, pengolahan sampah. Adakah yang lain? Oke. Sekarang yang keempat, menganalisis dan mengevaluasi solusi pemecahan masalah. Yang terakhir, masalah tentang migrasi, pengangguran. Solusi Anda bagaimana? Kameramen sini. Ayo. Gimana, Bu, dari Bu? Nomor 4, masalah nomor 4. Masalah itu loh. Bagaimana mengatasi masalah pekerjaan Menganalisis solusi pemecahan masalah. Anda kan sudah mencari solusinya tadi toh. Ya. Nah, sekarang yang keempat, yang terakhir. Belum selesai? Belum. Oke, kamu pos. Belum. Berarti waktunya gak cukup tadi ya. Oke. Cut, Mas. Untuk migran kan kalau pemahaman dari orang yang ingin bermigrasi ke kotanya lagi kan perlu adanya pemahaman tuh, Bu. Bagaimana nanti kayak pekerjaannya apa itu kan perlu memikirkan tuh, Bu, tentang ide-idenya dan sebagainya. Biasanya kayak kita bermigrasi lagi pulang ke kampung lah istilahnya lebih enaknya. Itu kan harus mikir 2 kali atau mungkin lebih tentang bagaimana nanti atau kepadatan penduduknya gimana, pekerjaannya dan lain sebagainya. Nah, untuk itu perlu adanya pengembangan ide-ide, Bu, yang lebih. Nah, sekarang ini kan banyak yang kayak menjadi pro player lah, membuat bisnis yang lain kah? Berwirausaha. Berwirausaha. Yang kan banyak ini kan medsos yang digunakan buat live, buat jualan online itu, Bu. Contohnya saja yang sekarang lagi booming kan TikTok, Bu. TikTok itu lagi sekarang up banget, Bu. Itu kan bisa menjadi sarana buat yang keurangnya lapangan pekerjaan. Kita ambil dari situ saja. Kayak punya pengalaman lebih lah, Bu, di dunia game gitu. Oke, jadi
tidak bekerja langsung sebagai pegawai begitu, tapi Anda menjadi seorang tadi gamer atau YouTuber dari rumah saja online Kan enak dapat dong. duit begitu. Lele dapat duit. Oke, jadi bisa di kampung YouTubernya. Oke. Enak. Bahkan sekarang ada YouTuber di hutan ya tuh. Ya. Dia tuh kayak buat rumah juga itu. Nah, iya. Oke, Kan oke. mereka menemukan IGG barunya sendiri kan. Jadi tidak perlu migrasi, ya kan? Muncul, oke, karena pandemi muncul seperti itu. Oke, ada yang lain atau solusinya? Oke, bagus. Coba, silakan. Ingin menambahkan dari kelompoknya Khairul Bu. Oke. Usaha-usaha untuk setelah migrasi itu meningkatkan kegiatan sentra industri kecil dan sedang di pedesaan. Itu seperti homemade, membuat Home industry. home industri. Kan kalau di pedesaan kan kebutuhannya juga pastinya setiap hari itu. Homemade-nya itu seperti mungkin tahu, tempe, atau ada lagi yang lain. Oh, industri tahu tempe. Tahu tempe yang sudah diolah ya, tapi ya. Jadi untuk meningkatkan harga jual. Itu mengurangi migrasi penduduk, gitu. Home industri. Oke. Boleh, silakan. Ada yang lain? Untuk nomor 4? Sudah cukup? Ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Oke. Sudah Mas, di paus. Mas satu ya, sudah. Oke. Jadi kalian sudah berdiskusi. Sekarang Anda mengerjakan lembar refleksi. Nah, di situ ada lembar refleksi. Ada 4 pertanyaan. Sudah? Silakan dikerjakan di selembar kertas refleksinya. Kemudian ada soal. Ada 3 soal itu. Silakan kalian kerjakan secara individu di selembar kertas. Individu di selembar kertas. Jangan lupa diberi nama. Ingat ya, gak usah contohan. Jujur, dikerjakan dengan jujur. Jadi di lembar kertas Anda itu ada refleksi. Refleksinya ada 4. Kira-kira di situ apa yang sudah Anda lakukan saat berdiskusi, apa yang belum dilaksanakan, bagaimana keterlanjutan berikutnya. Kamu kerjakan, kemudian ada 3 soal itu, kamu kerjakan untuk evaluasi. Sampai sini ada yang belum paham? Waktu Anda adalah 20 menit. 20 menit untuk mengerjakan refleksi dan mengerjakan soal. Paus Mas? Oke, dah. Ayo, duduk dikerjakan. Duduk dikerjakan. Isi kata-kata untuk diri saja. Nilai plus. Dikerjakan lembar refleksinya. Ini kan ada 4. Jadi kegiatan apa yang belum dilakukan dalam pembelajaran kamu tulis. Kira-kira apa sing belum kamu lakukan. Yang kedua, kegiatan apa yang sudah dilakukan saat Anda berdiskusi tadi. Ketiga, upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilakukan. Tadi kan ada yang beberapa yang belum diskusi, seperti catur tadi ke kamar mandi bolak-balik 10 kali ya kan. Anyang-anyang. Ayo, terus keempat, upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan ini. Masukan untuk Bu Dewi, kira-kira depannya Anda pengen apa? Membuat grafis kah? Atau hanya diskusi ini sudah cukup? Kamu tulis di situ. Oke, silakan ditulis. Waktu Anda 10 menit, nanti lanjut evaluasi 10 menit. Sekarang tulis ini dulu aja. Ya, silakan berpikir. Yang lain silakan untuk mengerjakan refleksi dulu. Refleksi Anda kerjakan
10 menit. Apa ini? Oke, bagus. Dewi soalnya nggak usah ditulis ya. Gak usah. Soal tidak perlu tulis. Untuk refleksi soal tidak perlu tulis. Perlu alasan tidak, Bu? Tidak Refleksi ya. Refleksi. Anda tahu refleksi toh? pijet itu. Itu refleks. Itu pijet refleksi beda aja. Ya, apa yang belum kamu lakukan? Kedepannya harus seperti apa? Ikuti aja pertanyaan di sini. Iya, siap. Ayo Mas, sudah? Refleksinya, guys. Pikir refleksi ya mengarang ide. Gak apa-apa ya, lanjutkan. Jip, Rajib, refleksi Jip, gak usah contohan. Ini refleksi yang kamu lakukan dalam diskusi tadi loh. Kira-kira apa yang belum, apa yang sudah, kemudian kedepannya bagaimana, seperti itu. Soal tidak perlu ditulis. Refleksi gak usah contohan. Refleksi itu dari diri Anda sendiri ya. Dari diri sendiri. Oke, sudah 5 menit. Kurang 3 menit. Cukup 3 menit untuk refleksi? Oke, belum. Oke, 3 menit. Ayo, kerjakan refleksinya. Kalau mau seni.
Tan, refleksi tan, nggak gambar tan. Refleksinya ditulis ya, nggak usah dilukis. Ini ada filosofinya loh. Oh gitu. Setelah itu saya tanyai. Bu Dewi ingin tahu refleksi Anda. Bu mau tanya juga Bu, yang nomor 4 ini. Bisa lebih diperjelas nggak Bu soalnya? Upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Sama tadi kan sudah belajar berdiskusi, ya kan? Kira-kira yang akan dilakukan supaya diskusi ini besok lebih menarik lagi, itu apa upaya Anda itu? Ya. Dari jawaban saya sudah. Oh, betul. Oke, sih. Sudah yang lain ya. Sekarang saya mau bertanya di kelompoknya Ilham. Ham, upaya yang akan Anda lakukan apa Ham untuk keberlanjutan diskusi ini untuk pertemuan berikutnya? Upaya gila, 4. Baca aja pekerjaan Anda. Saling bertukar pendapat dan sanggah menyanggah, tanya jawab antar siswa lebih digalakkan lagi. Cara menggalakkannya piye? Ya, cari sesuatu yang bisa memancing gitu. Nah, kira-kira apa? Gak apa-apa, masukkan aja. Cari topik yang menarik. Mencari topik yang menarik. Oke, berarti pertemuan berikutnya Bu Dewi akan mencari topik yang lebih menarik lagi. Kira-kira apa? 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 Migrasi gak menarik Bu, yang lain Bu, gitu ya. Lebih hot. Ya, oke. Terima kasih. Lebih aktual, oke. Besok Bu Dewi akan memberi materi tentang manusia silver. Berarti manusia silver? Mau itu ya, di sini itu. Oke. Oke, hari ini kita sudah belajar. Kalian mengerjakan evaluasinya dulu. Ada 3 soal yang Bu Dewi bagikan. HP dimasukkan saja. Lembar soalnya dibagikan. Oh, kamu sampai belum ya? Saya bagikan saya. Yang belum siapa? Bentar. Ini aja. Nah, silakan dikerjakan soal yang Ibu bagikan ini. Sudah? Bagi soal. Ada 3 soal. Gak usah contohan ya, kerjakan secara mandiri. Ya, Bu Dewi ingin tahu kemampuan Anda dalam berpikir kreatif. Ini nanti sama soalnya Ya, dikumpulkan ke depan bersama soalnya. Saya beri waktu 10 menit untuk pengerjaannya. Tidak usah buka HP, kamu kerjakan di selembar kertas. Gak usah, HP dimasukkan di dalam tas saja. Tidak perlu dikumpulkan. Ya itu diperhatikan soalnya. Sudah, wes, ya itu kan hasil dari diskusi. Kamu kerjakan 10 menit. Selesai, enggak selesai, kumpulkan. Oke, tak video dari depan. Kerjakan dengan jujur ya. Sudah, bagus. Waktu Anda 10 menit untuk mengerjakan soal ini.
Kerjakan soal mundile cang ganteng. Gak usah contohan, kerjakan dewe-dewe. Ayo pakai pulpen. Kagak pulpen, Caidar. Caidar yang ini Bu. Iya. Bu Dewi lupa ini. Zai, gara-gara PPG ya, Bu Dewi kangen dengan kalian. Cocuit. Ya toh, maaf ya. Nggak kangen? Ya Allah. Ora popo, gak kangen. Berarti kan Bu Dewi selalu di hati kalian toh. Ah, sudah kerja wes. Ayo di video ini. 10 menit. Tidak perlu dipresentasikan, nanti saya nilai sendiri. Selesai enggak selesai 10 menit dikumpulkan. Tang bintang teko kamera ketok tang sama toleh-toleh tang. Iki kok tak upload YouTube lo ya. Oh, ini dulu ya. Gak ada istirahat, habis ini kan langsung pulang. Iya, sudah jam 4 kok. Sudah selesai? Ya. Oh, tapi belum tahu. Waktunya 10 menit, dikoreksi lagi. Saya sudah selesai.
Oke, waktu kita sudah habis. Sekarang dikumpulkan. Yang paling belakang maju ke depan mengumpulkan lembar jawaban dan lembar soal milik temannya. Yang duduk paling belakang saja. Mas, tetap direkam ya? Oke. Dikoreksi, saya bagikan pertemuan berikutnya saja. Oke, sudah. Sudah semua ini? Oke, sebelum kita tutup, kita buat simpulan dulu. Kesimpulan. Ayo, coba Bintang. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini tentang migrasi penduduk. Apa? Tadi lo Anda mengerjakan apa? Mengerjakan LKPD. Kemudian dampak dari migrasi itu apa? Dampak migrasi tadi menyempitkan lahan pertanian. Oke. Warga yang mendirikan bangunan untuk mereka turun-turunnya. Sebenarnya anaknya dibuatkan rumah di lahan pertanian. Asalnya lahan pertanian dijadikan rumah atau perumahan kan. Oke, menyempitnya lahan pertanian di perkotaan karena orang datang, begitu kan ya? Kemudian apalagi selain penyempitan lahan? Masuknya budaya asing. Kemudian lingkungan kumuh, muncul lingkungan kumuh. Betul. Itu dampak dari migrasi. Sekarang solusinya. Anda kan sudah menemukan dampaknya. Kira-kira solusinya yang penting yang harus segera dilakukan. Kira-kira apa tadi? Apa Hilal? Lapangan pekerjaan di daerah-daerah. Membuka lapangan pekerjaan di daerah, di pedesaan, begitu maksudnya. Oke. Apalagi? Ada lagi? Meningkatkan sarana prasarana di pedesaan agar arus migrasi untuk ke kota atau ke luar negeri berkurang, begitu. Oke, boleh. Ada lagi yang lain? Oke ya. Jadi kesimpulan hari ini dari migrasi penduduk terhadap pembangunan di Indonesia, jadi ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya tentunya meningkatkan perekonomian. Jadi orang tua Anda, keluarga Anda yang bermigrasi, tentunya mereka bekerja, mengirim uang ke daerah, dibangun rumahnya. Anda bisa bersekolah, seperti Bintang ya kan. Itu dampak positif untuk pembangunan. Seperti itu. Jadi itulah belajar kita hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kita pulang ya? Oke, ketua kelas, pimpin doanya. Oke, silakan belajar di rumah untuk materi berikutnya tentang
manusia silver. Jadi silakan Anda amati jika di jalan ketemu manusia silver, anak pang, kamu amati apa hubungannya dengan pengangguran. Itu untuk materi berikutnya tentang pendidikan dan tenaga kerja. Peta, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kita bisa pulang ya? Sudah jam 4. Terima kasih kerjasamanya. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Terima kasih. Mas, boleh dimatikan?